Oke, jadi ini adalah sebuah video yang diniatin untuk jadi semacam traveling tips gitu. Eh, untuk membantu orang-orang kalau misalnya dia mau pergi ke sebuah tempat, jangan sampai dia melakukan kesalahan yang kami lakukan misalnya, atau bisa mengambil rekomendasi yang kami berikan gitu-gitu. Nah, kali ini traveling tipsnya adalah tentang perjalanan kami ke Mount Buller. Di Melbourne itu ada sebuah tempat travel namanya apa, Green? Bukan Evergreen. Extra Green. Di depan, letaknya itu di depan sebuah restoran Indonesia namanya Nelayan. Nah, paket travelnya untuk ke Mount Buller ada dua jenis. Ada ski trip, ada sightseeing trip. Oke. Ski trip itu di atas $100 per orang. Di atas tuh 100 100 something, 115 Di atau bawah 120 dolar. Di bawah berapa? Di bawah $150 sih yang pasti. Kalau kalau ski trip itu seharian belajar ski. Gue waktu itu nggak ngambil itu karena takut waktunya habis. Anak-anak kan mungkin kan Bego. bukan. Sebenarnya kita mau Habis ke deh atas duit. untuk Ngapain main ngabisin snow, duit bukan Iya. bukan belajar ski. Tuh, sebenarnya kita di sana Iya. untuk main aja gitu. Takutnya kalau jadinya sekolah kalau ngambil yang ski trip gitu. Dan Akhirnya kan aku udah ada sekolah, udah mau naik kelas 5, udah masih ada les bola, les gambar, les Mandarin, taekwondo. les ski udah nggak ada ruang untuk les ski. Anyway, akhirnya kami ngambil sightseeing trip. Sightseeing trip itu sekitar 60-an dolar. Jauh harganya, jauh. Nah, sightseeing trip itu intinya adalah cuman ke sana terus mondar-mandir di resort Mount Buller. Sebenarnya kayaknya ruang untuk travelnya cukup luas karena gue pesan hari ini untuk berangkat besok masih dapat tempat. Nah, gue dikasih tahu supaya kami sekeluarga udah standby di depan travelnya jam 5.45 pagi. 5.45 pagi, winter di Melbourne. Itu dinginnya bukan main. Pikir-pikir kurang ajar juga ya, cuman lihat-lihat aja $60 lebih. Padahal itu ya atraksinya kan salju gitu. Itu Tuhan dapat berapa tuh? Bukan Tuhan dapat berapa, itu orang itu ngambil duit dari Tuhan. ketika kami ngumpul itu ada 6 bis A, B, C, D, E, F. You don't know the alphabet? I just have to do it. Kami nyampe sana jam 11. 7, 8, 9, 10, 11. Jam 7 berangkatnya. Oh. Karena kita kan nunggu lama banget tuh, berdiri lama tuh. Ya, a little bit too long ya. Ya, jadi kami nyampe sana jam 5.45 pas, udah rame, udah pada ngantri di situ. Kami ngecek bis kami di mana. Jadi ada kayak papannya gitu. Oh, ini dia nih nama kita. Terus nih. nama kamu hurufnya kapital semua. Jadi kamu nggak notice dan lama untung aku matanya jeli jadi. Ya, kami lain nemuin Pragiwaksono / Panji tulisannya. 4 packs. Kami berangkat jam 7, nyampe sana jam 11. So 4 jam. Coba bayangin, 4 jam perjalanan dari Melbourne Central ke Mount Buller. Sebetulnya nggak ada traffic ya. Nggak ada. Supirnya agak ugal-ugalan gitu. Supirnya Kalau tuh 9 gitu. pulang pergi tuh kayak dia lagi casting untuk film Fast and Furious 9 gitu. Kalau ada tikungan dikebut. Iya, gila dia. So bayangin 4 jam. Oke, sampai sana jam 11. Kami jam 4 mesti balik. Jadi sampai sana cuman punya waktu 11, 12, 1, 2, 3, 4. Cuma punya 5 jam. Terus ketika nyampe sana nggak bisa langsung main. Kenapa? Karena nyewa alat. Jadi di sana nyewa ski, nyewa celana, nyewain jaket, Kecuali nyewain bawa sendiri segala ya? macam. Kecuali bawa sendiri. Kami punya baju sendiri. Walaupun waktu itu akhirnya Gamila disewain celana juga karena biar lebih hangat. Tapi kami nyewa tobogan. Tobogan tuh kayak papan gitu, bukan ski, papan selancar gitu, kayak bodyboard kalau di pantai. Nah, ini tobogan tuh kayak sleigh gitu. Kami nyewa 4. Nyewanya harian. Satunya harganya $16 kalau gua nggak salah. Antrinya aja yang lama. Antrinya lama karena banyak banget. Dan abis itu karena kami sarapannya juga nggak appropriate, karena kita berangkat jam 5.45 udah nyampe di situ, sarapan seadanya. Jadi ketika nyampe ke Mount Buller, hal pertama yang kami lakukan selain nyewa adalah makan. Jadi nyampe jam 11, gue nyewa alat, kami makan, dan kami makan di sebuah restoran apa ya? Italia. Iya, Italian gitu. Porsinya gede-gede banget sih. Steaknya gede, lasagnanya gede, pizzanya gede. It's very good.
quite expensive though. Kami selesai nyewa alat, selesai makan, tiba-tiba udah jam 12. Jadi sekarang kita tinggal punya 4 jam untuk main. Perjalanannya 6 jam bolak-balik, 8 jam bolak-balik. Cuma punya waktu 4 jam, itu yang bikin gue kesel. Nah, sebenarnya gue tahu ada opsi untuk nginep di sana. Gue tahu itu karena gue ngeliat ada cottage-nya waktu pertama kali ke sana. Gamila juga diingetin sama temennya, mendingan nginep aja. Aku juga udah ngingetin ke Panji. Betul. Mendingan semalam Iya. nginep. Tapi guanya khawatir karena waktu gue pertama kali ke sana, gue juga udah bosen, udah kedinginan, tangan udah beku, kaki udah dingin, udah nggak tahu mau ngapain. Gue takutnya kalau kita nginep jadi garing karena nggak tahu mau ngapain aja gitu. Turns out it's never a dull moment there. Nah ya, ternyata ya cukup menyenangkan sih, sangat menyenangkan bahkan. Kalau lu bawa anak-anak, ada beberapa area yang penting menurut gue. Ketika lu sampai ke sentralnya Mount Buller, di pusatnya ya, di tengahnya itu udah kayak... Oke, jadi ini adalah kayak sentralnya Mount Buller, tempat semua orang pada ngumpul. Ada musik tuh di belakang. Anak-anak banyak pada main di sini. Alun-alunnya, ada alun-alunnya. Semua tempat nyewa, restoran, tempat band manggung itu di situ. Di tengahnya tuh ada kayak perapian gede, jadi lu bisa menghangatkan diri. Dari situ nggak jauh, cuman jalan berapa meter, mungkin cuman 50 meter aja, 50 meter aja. Itu ada area bermain anak-anak. Nah, ini area khusus untuk anak-anak. Itu opsi yang terbaik kalau anak-anak aja yang pengen main. Nah, kalau orang tuanya juga pengen main tobogan, ada tempat lain yang bisa lu pakai. Ada 2 bis yang bisa lu naikin untuk ke beberapa area. Poinnya adalah jangan naik yang bis kecil. Bis kecil adalah untuk yang ski trip. Bis besar adalah untuk yang sightseeing. Bis besar tuh bentuknya kayak bis kalau lagi di kotanya Melbourne itu, tahu kan lo? Bisnya gede, terus orang bisa masuk, terus ada beberapa layout kursinya sama persis kayak bis yang ada di kota Melbourne. Nah, itu adalah bis yang lu ambil kalau lu ngambil sightseeing trip, karena dia akan membawa lu ke tempat-tempat sightseeing. Bis yang kecil, minibus itu adalah bis untuk ski trip, akan ngebawa lu ke tempat-tempat latihan ski. Jadi jangan salah gitu. Nah, ketika lu naik bis yang gede, lu akan berhenti di sebuah tempat. Dari sini. Itu ada bis tuh. Sorry? Jadi harusnya di situ dong. Nah, ini adalah tempat untuk main tobogan orang dewasa. Oke. Siap turun. Dulu ini salju nih untuk anak-anak ya. Sekarang malah begini ya. Selain 2 tempat main tobogan itu, ada satu lagi tempat sightseeing, yaitu di puncak gunung. Lu naik skylift gitu, yang sudah lu sewakan ketika di travel, naik untuk ke atas. Nah, jangan salah, ada 2 skylift, oke? Yang ada di sentralnya Mount Buller itu adalah skylift untuk ski trip. Ya, sekali lagi, ketika lo nyampe ke sentralnya, alun-alunnya, lo akan ngeliat tuh, dari situ jelas kan ada tulisan Mount Buller, di belakangnya tuh ada skylift gitu untuk naik ke atas gunung. Nah, itu adalah untuk yang ikutan ski trip. Untuk yang ikutan sightseeing trip, itu lokasinya tidak jauh dari tidak jauh dari tempat lo main tobogan untuk dewasa. Jadi lu naik bis yang sama, bis yang gede, ketika udah ngelewatin area tobogan, terus aja sampai ujung banget. Sampai ujung situ, baru lu turun, abis itu lu bisa naik skylift.
Tuh udah keluar. Oke, ya udah. Go. Sorry, four? 4. You're gonna have to come in online. Okay. So come. Hey everybody. I don't like it. I'm afraid of heights, but That's really high. looking up is really fun. I really like it that it's Hi. no, di bawah Shira. Echo. Sampai atas udah I'm back. lihat-lihat doang. Sampai atas sebenarnya basicnya cuma lihat-lihat doang. Apa namanya, bisa main salju, lempar-lempar, foto-foto karena di atas gunung tinggi. Ada tempat makan juga di situ. Gue pernah makan nasi goreng sama makan di Walter, makan nasi goreng di situ. Terus turun lagi udah. Agak bahaya ya itu skyliftnya kalau anaknya masih terlalu kecil atau kecicilan. Soalnya ada teman gue nanya kalau misalnya gue bawa anak 1,5 tahun gitu atau bayi gitu, worth it nggak sih gitu. Kalau gue sih nyaranin tunggu agak gedean aja. Iya. Pertama agak terlalu dingin pasti untuk anak-anak itu, kasihan. Kedua lu akan capek karena lu mesti gendong kemana-mana. Mount Buller itu resort yang sangat gede sih, gede banget. Sangat gede itu berapa? Kayak Dufan nggak? Enggak lah, lebih Iya, gede. kalau lebih Oh, gede. Dufan. Dufan ya. Dufan atau Taman Impian Jaya Ancol? Dufan kan area mainnya itu. Oh iya, kayak Taman Impian Jaya Ancol gedenya. Nah jadi kan lu bisa ngebayangin kenapa kemana-mana tuh mesti naik bis, terus kenapa melelahkan kalau lu bawa bayi gitu. Banyak keluarga di sana kecapean. Makanya kalau misalnya lu punya ongkos lebih, menginap di sana 1 malam bisa Bijaksana jadi adalah sekali. pilihan yang sangat bijak. Gitu. Nah, gua waktu di sana, kami main tobogan untuk dewasa, tobogan untuk anak-anak, terus kami naik skylift. Terus kami makan dan nyewa alat. Itu semua 4 jam. Waktu gue balik sama keluarga ke tempat ngumpulnya si travel itu, kami telat sendirian, disindir sama sama si guide-nya. Masa iya tuh sendiri? Hah? Iya, kita paling terakhir. Dia kan nelpon kita, where are you, katanya. So, I'm on my way, gue bilang gitu. Sampai sana, naik bis, pulang 4 jam, 1,5 atau 2 jam dari Mount Buller ada toilet stop di tempat yang sama persis, habis itu lu balik. Nyampe sana, selesai. Lu dibalikin di City Central, jadi lu gampang kalau mau kemana-mana. Sebagai catatan, gue nggak nyobain dua-duanya toilet stop itu. Kayak gimana sih? Tidur. Nggak tidur, sengaja aja nggak mau turun, ogah ribet gitu. Ya, ngantrinya banyak banget sih, terutama yang cewek, antrinya panjang gitu keluar-keluar. Antrian toiletnya selalu lama. Dingin po. Balik ke bis ya. Nggak tahu kalau travel agent yang lain, kalau yang kemarin ini nggak ada makan, terus si tour guide yang kita ini juga bukan hanya nggak lancar dalam berbicara atau pronunciation yang nggak bagus, tapi dia juga kurang terorganisir. Waktu pertama kali datang dia sempat meninggalkan Hilang. rombongan. Jadi dia, guide kami punya masalah. Dia setiap kali pindah, nggak ngasih tau semua orang dulu, semua orang udah ya, yuk kita pindah, nggak gitu. Dia jalan aja. Jadi waktu kami nyampe Mount Buller, semua orang terlantar, hilang. Akhirnya gue bilang, stay here, let me find the guide. Gue lari, gue cari, gue bilang, where are you gitu. Everybody was looking at you, looking for you. Gue bilang kayak gitu. Terus gue ajak dia balik, semua orang bilang, you left us behind gitu. Terus dia aja, no, ya whatever, bilang gitu. Namanya juga remaja. Waktu pulang juga gitu. Kita lagi ngumpul di satu titik, dia pindah, dia nggak ngajak orang-orang. Akhirnya gue mesti kasih tau, we're moving gitu ya, kita semua pindah ke sana gitu. Dibanding tour guide yang lain, dia emang paling ganteng ya, tapi percuma ganteng. Iya, kalau dia belum. Waktu kita baru nyampe, semua tour guide tuh teriak, oke semuanya, dia enggak. Dia cool, kulehe. Baru sih, gua rasa dia baru. Anyway, segitu aja. Kita kalau ngasih rate Mount Buller 1 sampai 5, 1 bintang, 5 bintang, kira-kira berapa? 3,5 karena pada mungkin pada waktu yang salah kali kita kesana ya, saljunya lagi belum penuh ya, masih sparse gitu, masih Iya. ada jarang-jarang gitu. Waktu kami kesana Agustus tuh full salju. Terus agak sulit juga untuk di jalan kakiin, nggak ada trotoar. Kalau misalnya mau kan untuk sliding tobogan itu ada yang di bawah, ada yang di atas.
dari atas ke bawah itu nggak bisa jalan kaki, nggak jalan kaki friendly buat kita yang senang jalan Naik kaki. bis bahkan ada pengkolan namanya hell Ya hell curve ya, apa sih? hell turn ya. Turn ya. Jadi Karena patah banget. jadi kita tergantung sekali dengan si bis itu gitu. Iya. Jadi agak Kayaknya ya kurang lah kalau menurut gue. Harusnya bisa dijalanin jalan kaki, tapi mungkin memang medan yang tidak disarankan untuk jalan kaki karena mungkin cuaca berpengaruh juga dalam hal itu. Iya. Tapi nggak tahu, pilihannya kurang. Terus pilihan toilet juga cuman satu ya kalau nggak salah ya. seingat ya sebenarnya ada di tempat lain tapi semua orang taunya di tempat yang itu karena itu paling di tengah-tengah kan. Untuk makan juga nggak terlalu, mungkin kita belum explore ke tempat lain ya, tapi ya makanan sih agak terbatas juga pilihannya. Kayaknya 3,5 bintang gue juga akan ngambil segitu. Kenapa? Karena menyenangkan. Jadi memang seru main di situ. Hiburan utamanya tentunya salju, tapi ada banyak faktor perjalanan yang jauh, travel yang random, bukan travel yang random, sorry, guide-nya random. Terus udah gitu cuaca yang kita nggak bisa tebak. Beberapa hari, 2 hari setelah gua, Rama, personelnya Niji kesana sama keluarganya. Juga ya ting. Ternyata lagi kabut. Kalau lu ngeliat video-video yang di sini itu cerah semuanya, langitnya biru, enak ngeliatnya. Tapi waktu si Rama di sana tuh lagi kabut. Mungkin enak juga ya, mungkin kayak lagi di Pengalaman tersendiri. Hogwarts. Tapi ya gitu, kelelahan, kecapean, agak terlalu jauh, tempatnya nggak terlalu jelas informasinya, nggak signage-nya ada Iya. tapi nggak terlalu jelas, Nggak ada peta ya. nggak dikasih map ya, dan nggak ada map di alun-alunnya tuh nggak ada map gede di mana kita bisa. Ada sih mungkin, tapi Terus informasi bisnya juga nggak jelas. Terus Gue inget 2 kali kesana tuh selalu bingung mau naik bis kecil mau naik bis gede gitu, selalu bingung. Jadi it can be so much better, but we gave it 3.5 stars karena faktor-faktor seperti itu. But it's still fun for the family. Anak-anak pasti happy, kami happy. Dah, ini karena videonya udah mulai terlalu panjang, nguploadnya juga berat. Terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Gue masih ada video-video lain terkait trip gue ke Melbourne. Nanti lo akan nonton video tentang Comic Con. Asli mirip gila tuh. Habis itu lo juga akan lihat video tentang beli mainan di Melbourne. Kemana lo mesti beli, gimana caranya kesana, segala macam. Pokemon. Did you say we met? Sekarang terima kasih banyak. Bye-bye.